Kenapa gagal ginjal stadium akhir tidak bisa disembuhkan? Bukankah setiap penyakit itu ada obatnya? Apa yang sering luput dari diskusi tentang kesehatan bukanlah kurangnya dalil, tetapi ketidaksampaian akal pada batasan biologis tubuh manusia. Lihat ya, ketika seseorang kehilangan sebagian telinganya, ya, misalnya ini sebagian ini hilang akibat kecelakaan kerja misalnya. Lalu jaringan telinga tersebut tidak bisa tumbuh kembali seperti semula. Hampir tidak ada orang awam yang mempertanyakan hal itu. Tidak ada yang berteriak kepada dokter, "Mengapa telinga ini tidak bisa sembuh kembali seperti semula?" Padahal setiap penyakit kan ada obatnya. Ada yang protes seperti itu kepada dokter? Tidak ada kan? Tidak ada. Kenapa? Karena akal sehat masyarakat dapat menerima bahwa jaringan telinga yang putus tidak bisa tumbuh lagi seperti semula. Hal yang sama terjadi ketika seseorang kehilangan satu jari tangannya akibat kecelakaan lalu lintas. Misalnya, tidak ada tuntutan bahwa jari tersebut harus tumbuh kembali. Tidak ada polemik bahwa dokter gagal menyembuhkannya. Kenapa? Karena secara kasat mata, kejadian itu masuk akal bagi pemahaman orang awam. Begitu juga ketika misalnya seorang anak mengalami trauma mata karena tertusuk ranting misalkan. Dia lagi main-main, lari-lari, terus jatuh tertusuk ranting matanya. Yang menyebabkan bola matanya pecah, rusak berat, dan akhirnya tidak dapat diselamatkan meskipun telah ditangani di rumah sakit. Buta anaknya. Tidak ada masyarakat yang berharap bahwa mata tersebut tumbuh kembali sempurna seperti semula. Semua dapat menerima kenyataan biologis itu. Kenapa? Karena pada kasus-kasus besar dan jelas seperti ini, akal masyarakat itu sampai masuk akal bagi mereka. Mereka memahami bahwa ada batas pemulihan pada tubuh manusia, ada batas biologis pemulihan pada tubuh manusia. Telinga, hidung, mata, lidah, tangan, kaki, leher. Kalau putus ya tidak bisa balik semula lagi kan? Bukan seperti rambut atau kuku. Masalah muncul ketika kerusakan itu tidak tampak secara kasat mata, tetapi terjadi pada atau menimpa organ vital di dalam tubuh. Ketika dokter menyampaikan bahwa gagal ginjal kronis stadium akhir tidak dapat disembuhkan dalam arti sel-sel ginjal yang telah mati itu tidak bisa tumbuh kembali seperti semula, sebagian orang awam mulai mempertanyakan, kenapa tidak bisa disembuhkan? Kan setiap penyakit ada obatnya, katanya. Itu argumen-argumen yang biasanya ada di kolom komentar biasanya. Kenapa tidak bisa disembuhkan? Kan setiap penyakit itu kan ada obatnya. Padahal, secara ilmiah, sel ginjal merupakan sel permanen, yang artinya jika sel ginjal matur mengalami kerusakan dan mati, dia tidak memiliki kemampuan regenerasi seperti jaringan lain. Oleh karena itu, hingga saat ini, penata laksanaan medisnya adalah terapi pengganti fungsi, yaitu dengan hemodialisis atau cuci darah, atau dengan transplantasi ginjal. Bukan penyembuhan dalam arti mengembalikan ginjal ke kondisi awal. Hal yang sama berlaku pada diabetes mellitus tipe 1, di mana sel beta pankreas yang memproduksi insulin telah dihancurkan. Sel-sel tersebut tidak mampu beregenerasi kembali secara alami. Demikian juga pada stroke, ketika sel-sel neuron, sel-sel saraf itu mati dan digantikan oleh jaringan ikat, fungsi saraf yang hilang itu tidak dapat sepenuhnya pulih seperti semula. Ini bukan persoalan keyakinan, tetapi sifat biologis sel, yaitu merupakan bagian dari sunatullah. Allah ciptakan ada sel yang mampu beregenerasi secara alami, sehingga ketika terjadi kerusakan pada jaringan tersebut, dia bisa diganti atau bisa pulih seperti semula. Ada sel atau jaringan tubuh yang lain yang secara biologis tidak punya kemampuan seperti itu. Nah, mengapa pada penyakit-penyakit ini muncul teriakan, bukankah setiap penyakit ada obatnya? Jawabannya sederhana, karena akal tidak sampai dan ilmu tidak dimiliki. Kerusakan telinga, jari, atau mata mudah difahami karena terlihat, sedangkan kerusakan ginjal, pankreas, atau neuron yang tidak terlihat, yang ada di organ-organ vital,
itu sulit untuk diterima, meskipun secara ilmiah prinsipnya sama. Nah, makanya disinilah pentingnya edukasi kesehatan. Ketika ilmu kedokteran mengatakan sesuatu penyakit tidak bisa disembuhkan, yang dimaksud itu bukan meniadakan kekuasaan Allah, tetapi menjelaskan bahwa secara biologis dan secara ilmiah, jaringan tersebut tidak mampu kembali seperti semula dengan ilmu dan teknologi yang tersedia saat ini. Adanya obat dalam ajaran agama tidak selalu berarti obat tersebut sudah ditemukan, sudah diketahui manusia, atau mampu mengembalikan organ ke kondisi awal. Ilmu kedokteran adalah ikhtiar manusia yang jujur terhadap batas kemampuannya. Sedangkan agama dalam hal ini berkaitan dengan iman dan ketenangan dalam menerima takdir. Keduanya tidak bertentangan selama ditempatkan pada porsinya masing-masing. Edukasi kesehatan bukan untuk membungkam pertanyaan, tetapi untuk membantu akal sampai pada pemahaman yang benar. Demikian, semoga bermanfaat.